Silakan diperhatikan ilustrasi bagaimana merubah bilangan berpangkat menjadi sebuah notasi logaritma. Misalkan ada bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kalau difaktorkan hasilnya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Tentu kalau misalnya kita kalikan 2 dikali 2 adalah 4 kali 2 adalah 8. Maka 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. Kemudian 2 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Yang 3 ini disebut sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Dan 8 ini adalah hasil dari bilangan berpangkat. Nah, bagaimana caranya merubah ke dalam notasi logaritma? Nah, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di video kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita check it out. Logaritma memiliki pengertian sebagai inverse dari perpangkatan. Inverse merupakan kebalikannya. Jadi logaritma ini mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga nanti hasilnya itu sesuai dengan yang telah diketahui. Jadi inilah pengertian dari logaritma. Kita lihat definisi. Misalkan A adalah bilangan positif, A lebih dari 1. Dan G adalah bilangan positif tidak sama dengan 1. Atau dengan kata lain, G lebih dari 0 kurang dari 1 atau G lebih dari 1. Maka kita akan melihat bentuk logaritma itu atau notasinya. Ini dibaca logaritma A basis G sama dengan X. Jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A. Nah, jadi inilah hubungan inverse mereka. Ini adalah notasi logaritmanya dan ini adalah notasi bilangan berpangkatnya. Kita coba lihat keterangan. G ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis logaritma. Ada catatan penting di sini. Jika G ini bernilai 10, maka biasanya tidak ditulis. Contoh ini ya, logaritma 2 basis 10. Maka tinggal ditulis saja menjadi log 2. A ini disebut sebagai numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Dan terakhir adalah X, ini disebut sebagai hasil logaritma. Untuk memahami hubungan antara logaritma dengan bilangan berpangkat, silakan diperhatikan ilustrasi bagaimana merubah bilangan berpangkat menjadi sebuah notasi logaritma. Misalkan ada bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini kalau difaktorkan hasilnya adalah
2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Tentu kalau misalnya kita kalikan 2 dikali 2 adalah 4 kali 2 adalah 8. Maka 2 pangkat 3 ini hasilnya adalah 8. Kemudian 2 ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Yang 3 ini disebut sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Dan 8 ini adalah hasil dari bilangan berpangkat. Nah, bagaimana caranya merubah ke dalam notasi logaritma? Nah, perhatikan. Untuk merubahnya, kita awali dengan menuliskan log. Baru kemudian kita ambil yang hasil tadi. Yang 8. Kalau di sini tadi di bilangan berpangkat posisinya adalah hasil, maka di sini dia berubah menjadi numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Kemudian diikuti dengan basisnya. Jadi basis di sini di bilangan berpangkat ditaruh di atas di sini. Nah, ini adalah basis atau bilangan pokok. Sedangkan yang bilangan pangkat tadi, kalau dalam notasi logaritma, maka dia akan menjadi hasil dari logaritma. Jadi inilah proses merubah bentuk bilangan berpangkat ke dalam notasi logaritma. Sehingga 2 pangkat 3 ini sama dengan 8 dirubah ke dalam logaritma menjadi logaritma 8 basis 2 sama dengan 3. Nah, kedua bentuk ini itu disebut sebagai equivalent atau setara. Ya, jadi itulah hubungan keduanya. Makanya dikatakan bahwa logaritma itu inverse dari bilangan berpangkat. Oke, mudah-mudahan cara merubah bilangan berpangkat ke dalam notasi logaritma bisa difahami ya. Saya lanjutkan ke contoh supaya lebih paham. Contoh pertama, nyatakan setiap bentuk eksponen di bawah ini dengan memakai notasi logaritma. Jadi dari bentuk eksponen kita rubah ke dalam notasi logaritma. Nomor 1, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nomor 2, 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1/36. Nomor 3, 2 pangkat 5. Oke, kita jawab langsung. Nomor 1, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi logaritma, kita ambil yang 81, baru kita ambil yang 3 sebagai basis, sama dengan kita ambil pangkat 4. Mudah bukan cara merubahnya? Oke, kita lanjutkan. 6 pangkat negatif 2 sama dengan 1/36. Kita rubah menjadi logaritma, ambil yang 1/36, 1/36, baru basisnya adalah 6, sama dengan negatif 2. Yang terakhir nomor 3, 2 pangkat 5
Nah, yang 2 pangkat 5 ini kita cari terlebih dahulu hasil perpangkatannya. Nah, kalau difaktorkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali, sebanyak pangkat. Nah, jadi 2 pangkat 5 ini sama dengan, kalau 2 ini dikalikan semuanya hasilnya adalah 32. Setelah kita memperoleh ini, baru kita rubah ke dalam notasi logaritma. Menjadi logaritma 32 basis 2 sama dengan 5. Oke, mudah bukan cara merubahnya ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Saya lanjutkan contoh yang kedua. Nyatakan setiap bentuk logaritma di bawah ini dengan memakai notasi eksponen. Jadi ini adalah kebalikannya. Kalau yang contoh 1 tadi, dari bentuk bilangan berpangkat ke notasi logaritma. Kalau yang contoh ini, yang contoh kedua, dari logaritma kita rubah ke eksponen. Nomor 1, logaritma 125 basis 5 sama dengan 3. Nomor 2, logaritma akar 2 basis 2 sama dengan 1/2. Nomor 3, logaritma 1/8 basis 2 sama dengan negatif 3. Kita lihat jawaban. Nomor 1, logaritma 125 basis 5 sama dengan 3. Kita rubah ke dalam bilangan berpangkat. Nah, di sini basisnya adalah 5. Jadi 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nomor 2, logaritma akar 2 basis 2 sama dengan 1/2. Kita rubah menjadi 2 pangkat setengah sama dengan akar 2. Yang terakhir, logaritma 1/8 basis 2 sama dengan negatif 3. Kita rubah ke dalam notasi logaritma menjadi 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/8. Ya, jadi begini caranya ya untuk merubah dari logaritma ke notasi eksponen. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekarang kita masuk ke sifat pokok logaritma. Nah, sifat pokok logaritma ini ada 3. Yang pertama itu, jika ada logaritma G pangkat N basis G, maka hasil akhirnya nanti adalah N. Jadi di sini basisnya sama basis dari numerusnya ini sudah sama. G dengan G. Maka hasilnya nanti tinggal N. Yang kedua, logaritma G basis G. Hasilnya adalah 1. Dan bagian C, logaritma 1 basis G hasilnya adalah 0. Kita lihat contoh soal. Tentukan hasil dari tiap logaritma berikut. Bagian A, logaritma 2 pangkat 6 basis 2. Bagian B, logaritma 81 basis 3. Bagian C, logaritma 7 basis 7. Dan bagian D, logaritma 1 basis 5. Langsung kita jawab. Yang bagian A,
logaritma 2 pangkat 6 basis 2 sama dengan berapa kira-kira? Iya, betul sekali, hasilnya adalah 6. Jadi mengikuti yang sifat bagian A. Ini 2, di sini juga 2. Jadi hasilnya tinggal pangkat. Bagian B. Logaritma 81 basis 3. Jadi yang ini sedikit kita turunkan lagi menjadi patokan kita di sini adalah basisnya, yaitu 3. Sehingga yang 81 ini juga kita jadikan bilangan berpangkat berbasis 3. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Logaritma 3. Nah, 3 pangkat berapa sehingga hasilnya 81? Jadi caranya tinggal kalikan berapa kali. 3 dikali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Berarti nanti adalah 3 pangkat 4. Nah, bentuk yang ini itu sudah sama dengan sifat yang pertama. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Bagian C. Logaritma 7 basis 7. Nah, ini mengikuti sifat yang bagian B. Jadi hasilnya adalah 1. Sebab kalau nanti kamu pangkatkan 7 pangkat 1 hasilnya adalah 7. Nih, 7 pangkat 1 hasilnya adalah 7. Bagian D. Logaritma 1 basis 5 sama dengan 0, mengikuti sifat yang bagian C. Alasannya 5 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi ingat kembali aturan bilangan berpangkat. Jika setiap bilangan apapun itu selain dari 0 dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi mudah-mudahan pengenalan logaritma mulai dari merubah bentuk eksponen ke dalam notasi logaritma, kemudian logaritma ke notasi eksponen, dan penggunaan sifat pokok logaritma ini bisa difahami ya. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.